Udah ini. Masih ada temannya di bawah. Udah tinggal mulai paling. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Paramita dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan Syailendra, Raja, Sidatul Qodir, M. Habib Johari, saya sendiri Paramita, dan ada Rizky Aulia Zarfi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar Data Warehouse dan Business Intelligence kami pada PT Guavavita. Bisa di next. Nah, profil perusahaan akan dijelaskan oleh Habib Johari. Oke, di sini saya ingin menjelaskan yang bakal diakses oleh orang bersamaan itu berapa? Guavavita adalah produk minuman, bukan produk suplemen makanan. Jadi Guavavita mengandung suplemen vitamin C dengan dosis yang melebihi kebutuhan sehari. Sementara jumlah di vitamin C di Guavavita telah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dalam sehari. Selain itu, Guavavita memiliki kandungan vitamin lain seperti vitamin A, B1, B2, B3, dan B6 yang juga berguna untuk yang bakal kita Guavavita dibuat dengan menggunakan buah jambu asli, diproduksi dengan standar tinggi untuk menghasilkan minuman sari buah jambu yang berkualitas. Sari buah jambu dan bulir-bulirnya berpadu dengan sempurna untuk kemudian diproses dengan menggunakan teknologi UHT terbaik untuk menjamin kandungan vitamin dan nutrisi buah yang ada di dalam kemasan Guavavita terjaga. Apalagi database gitu kan ya. Ya semua harus kita kelola kapasitas. Oke, di sini saya ingin menjelaskan visi misi dari perusahaan Guavavita. Untuk visinya itu, Guavavita selalu berkomitmen untuk melakukan inovasi produk sehingga seluruh penggunanya dapat selalu merasakan manfaat dari nutrisi yang diberikan kapan saja dan di mana saja. Dan untuk misinya itu, Guavavita hadir untuk mendukung gaya hidup modern yang membutuhkan kepraktisan namun tidak melupakan kesehatan dan memberikan manfaat terbaik buah dan sayuran dari alam untuk hidup yang lebih sehat. Maka kita nggak tahu skenario-nya sehingga solusinya harus apa? Ini Pak, menambahkan prosedur yang mengatur adanya risiko yang dapat diterima atau tidak. Dulu Kak. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan balance scorecard. Jadi untuk membuat balance scorecard, kita perlu membuat KPI-nya terlebih dahulu. Jadi dapat dilihat di sini ada 4 KPI dari masing-masing perspektif. Ada perspektif finansial dengan KPI mengukur jumlah persentase profit yang dihasilkan dengan targetnya yaitu meningkatkan pendapatan sebanyak 10% per tahun. Lalu KPI yang kedua itu ada mengukur jumlah persentase pengeluaran yang dihasilkan dengan target menurunnya pengeluaran tagihan sebanyak 30%. Lalu ada perspektif customer, terdapat KPI presentase respon yang baik dalam survei yang dihasilkan dengan target 90% respon positif. Dan juga tingkatkan engaging customer dengan target menghasilkan 2 produk inovasi terbaru per tahunnya. Lalu untuk perspektif internal business process terdapat KPI presentase penurunan produk defect per tahun dengan target menurunnya produk cacat sebanyak 5% dan presentase peningkatan penjualan produk dengan target meningkatnya pendapatan sebanyak 10% per tahun. Lalu terakhir terdapat perspektif learning and growth dengan KPI angka rata-rata kompetisi karyawan dalam skala 10-100 dengan target skor 80 dan meningkatkan presentase penggunaan information technology dengan target 80% proses kegiatan dilakukan dengan sistem. Next slide. Nah, dari KPI tersebut kita bisa membreakdown secara mendetail menjadi balance scorecard sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif finansial dengan goals-nya meningkatkan pendapatan dalam perusahaan. Lalu terdapat objektif, subobjektif, measurement, dan inisiatifnya itu
meningkatkan jumlah produksi, dan meminimalisir cacat produksi. Lalu goals yang kedua itu ada meminimalisir pengeluaran dalam perusahaan dengan inisiatif mencari vendor dengan material baik serta harga yang optimal. Lalu yang kedua ada perspektif customer dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan inisiatif memberikan pelayanan terbaik dan memberikan reward kepada pelanggan. Lalu goals yang kedua ada meningkatnya customer retention dengan inisiatif mengembangkan kebutuhan berdasarkan survei pelanggan dan perkembangan zaman. Next. Lalu perspektif yang ketiga ada internal business process dengan goals-nya yang pertama itu meningkatkan kualitas produk dengan inisiatif melakukan selective quality control yang lebih ketat. Lalu goals yang kedua ada meningkatkan penjualan produk dengan inisiatif melakukan promosi pemasaran di berbagai media. Lalu perspektif yang terakhir ada learning and growth dengan goals meningkatkan performa karyawan dengan inisiatif memberikan pembekalan berupa soft skill dan hard skill kepada karyawan. Lalu goals yang kedua itu ada meningkatkan penggunaan information technology dengan inisiatif mengembangkan sistem yang dapat mengotomatisasi proses kegiatan yang ada di perusahaan. Ya, selanjutnya ada analisis data source. Untuk yang di OLTP itu ada sales order detail dengan atribut unit price dan unit price discount. Terus ada transaction history dengan atribut order quantity, product review dengan atribut rating, reviewer name, dan comment. Lalu ada customer dengan atribut ID account dan ID number. Lalu ada person dengan atribut name, email, dan phone number. Terus untuk selanjutnya ada table product dengan atribut name product, product origin, product number, standard price, on order quantity, sama product inventory. Lalu ada employee dengan atribut name, ID employee, gender, dan job title. Selanjutnya penjelasan tentang desain data warehouse PT Guava Vita. Pada tabel relasionalnya, produk itu berhubungan dengan sales order detail, employee, dan customer. Lalu customer itu berhubung dengan tabel person, yang mana tabel personnya itu berhubungan dengan transaction history dan product review. Untuk desain data warehouse framework-nya, ada data source yang terdiri dari skema production dan jumlah produksi jambu biji berdasarkan kabupaten atau kota. Lalu ada ETL proses yang terdiri dari select, extract, transform, integrate, dan load. Lalu ada metadata yang terhubung dengan replication. Lalu ada data mart yang menjadikan middleware yang berupa data text mining dan OLAP dashboard web. Oke, selanjutnya kita masuk ke multidimensional data model. Jadi gambar yang pertama di sini itu multidimensional data model di sini dimaksudkan untuk memodelkan data yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang pertama ini terdapat desain database secara keseluruhan, terdapat 6 skema yaitu Human Resources, Purchasing, Person, Production, Sales, dan DBO dengan masing-masing kelas di dalamnya. Next. Lalu berikut ini adalah gambar pemodelan dari multidimensional data yang terdiri dari star schema, snowflake schema, dan constellation schema. Yang pertama ini terdapat star schema penjualan dan pembelian dari PT Guava Vita. Jadi star skema penjualan ini terdapat dimension tabelnya yaitu produk, customer, purchasing, lalu fact tabelnya terdiri dari sales order. Sedangkan star skema pembelian terdapat dimension tabelnya yaitu produk, vendor, dan purchasing, lalu fact tabelnya terdiri dari transaction. Next. Lalu skema
Yang selanjutnya itu ada start skema stok pada PT Gova Vita dengan dimension tabelnya purchasing dan produk, dan fact tabelnya yaitu stok. Next. Selanjutnya langkah berikutnya adalah pembentukan snowflake skema yang dibuat berdasarkan ketiga star skema yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi pembentukan snowflake skema ini adalah pengembangan dari bentuk star skema, yaitu dengan cara mendetailkan dan menyederhanakan pada tabel-tabel dimensi yang ada pada tiap-tiap star skema. Yang pertama, terdapat gambar dari snowflake skema pembelian dengan fact tabelnya transaction dan dimension tabelnya yaitu vendor dengan pengembangan additional kontak info, alamat, dan juga alamat. Dan ada dimension tabelnya yaitu kota. Lalu terdapat produk dan produk type juga yang merupakan dimension tabel, dan terdapat dimension tabel purchasing dengan pengembangan modified date menjadi bulan. Lalu yang gambar yang kedua itu ada snowflake skema penjualan, kurang lebih sama seperti yang snowflake skema pembelian, tapi yang awalnya vendor diganti menjadi customer karena hal ini menyangkut dengan penjualan. Next. Lalu selanjutnya ada snowflake skema stok dengan dimension tabelnya itu produk dan product type, dan juga dimension tabel purchasing, modified date, dan bulan. Jadi tujuan dari pembentukan snowflake skema di atas adalah untuk kepentingan informasi bagi pihak manajer agar informasi yang dihasilkan nanti pada proses analisis reporting akan menghasilkan informasi yang sedetail mungkin. Next. Selanjutnya dilakukan perancangan terhadap reconciliation skema pada PT Gova Vita. Tujuannya dari perancangan ini adalah untuk menyederhanakan gambar skema bola salju atau snowflake skema di atas. Jadi seperti ini, gambarannya diawali dengan customer sebagai dimension tabel, lalu menuju sales order dan stock sebagai fact tabel, lalu dibagi menjadi dua dimension tabel, yaitu yaitu produk purchasing dan produk. Selanjutnya masuk kepada fact table transaction, dan terakhir masuk kepada dimension tabel vendor. Next. Lalu figur ini merupakan bentuk multidimensional hierarki yang ada. Di sini saya membuat 3 contoh multidimensional hierarki. Yang pertama ada sampel, jadi sampel ini secara keseluruhan dari masing-masing kelas pada dataset. Lalu yang kedua ada data dari masing-masing skema, dan yang ketiga ada data dari satu skema. Di sini saya mengambil contoh dari skema production. Next. Lalu selanjutnya terdapat multidimensional measurement pada PT Gova Vita. Di sini memperkenalkan ukuran multidimensional dari penjualan PT Gova Vita yang menggabungkan tingkat penggunaan programnya serta apakah sumber daya yang dialokasikan berjalan dengan baik. Multidimensional measure di sini diperiksa menggunakan data dari survei tentang layanan kepuasan pelanggan yang ada pada PT Gova Vita. Jadi multidimensional ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada A, low use dan low resource, B, high use dan low resource, yang C ada low use dan high resource, dan yang D ada high use dan high resources. Selanjutnya ada desain dashboard pada PT Gova Vita. Pada desain dashboard PT Gova Vita ini menampilkan pencapaian penjualan tiap produk berdasarkan targetnya. Lalu ada nilai review per produk, margin untuk margin untuk tiap bulan selama 1 tahun. Lalu ada perbandingan total penjualan tahun 2020 dan 2019. Dengan adanya dashboard ini diharapkan dapat membantu eksekutif perusahaan dalam mengambil keputusan dan membantu kegiatan monitoring suatu kegiatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan decision tree pada PT Gova Vita. Yang mana sini akan saya menjelaskan tentang decision tree pada tabel data status, yang dimana di sini menggunakan model class number of observations in the node atau jumlah pengamatan. Di mana di sini jika kode produksi melebihi dari 5.000
306 atau sama, maka dia akan masuk ke kiri yang mana di produksi itu dapat 62. Sedangkan jika kode produksi kecil dari 5.306, maka dia akan masuk ke bagian kanan, dan mana di kanan ini terbagi dua lagi apabila kode itu kecil dari 5.251, maka dia terbagi dua, yang pertama di kiri ada produksi sebanyak 32 dan selesai sebanyak 55. Next. Nah, pada bagian ini ada dataset pada tabel jenis, yang dimana pada tabel ini menggunakan model kelas probability per kelas, yang dimana jika kode itu kecil dari 5.284, maka dia akan masuk bagian kiri, yang mana jam ujinya terdapat 100%. Jika kode dengan 5.244 lebih kecil, maka dia akan masuk bagian kanan, yaitu di bagian kanan ini terbagi lagi. Jika di bagian kanan terdapat jambu merah, yaitu ada 2, ada 26 dan 74. Sedang 74 ini terdapat 74 ini adalah bagian dari jambu merah, yaitu 70%, sedangkan 26 ini yaitu jambu biji. Sedangkan dengan jumlah kecil dari 378 itu terbagi lagi, yang dimana jumlah bagian kanan ini yaitu lebih besar sama dengan 517. Terbagi dua, yaitu jambu merah itu 73%, sedangkan jambu biji itu 27%. Sedangkan di bagian kiri yang data yang berwarna merah ini terbagi dua, yaitu ada 40% dan 60%, yang dimana di sini 40% itu terdapat jambu merah dan 60% ini jambu biji. Sedangkan jumlah dengan 333 besar sama dengan, yaitu di bagian data berwarna hijau, yaitu dapat 2 dan 86 dan 14%, yang dimana 14% ini adalah jambu merah, sedangkan 86% ini adalah jambu biji. Sedangkan dengan kode 5.336 dibagi dua lagi, yaitu dengan data berwarna merah, yaitu dapat 2, 55 dan 45. 55% ini yaitu jambu merah, sedangkan 45 ini adalah jambu biji. Kalau data berwarna hijau ini terbagi dua lagi, yaitu 73 dan 27. 27 ini adalah jambu merah, sedangkan 73 ini adalah jambu biji. Next. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis pengambilan keputusan dari PT Gua Vita. Nah, pada decision tree yang udah dijelaskan di atas tadi, dapat dilakukan analisis bahwa kode yang nilainya lebih atau sama dengan 5.306 itu dapat kita lihat kalau misalnya dia itu masih jalan di produksi 62 jambu biji dan belum ada jambu biji yang sudah selesai diproduksi. Namun untuk kode di bawah 5.251 memiliki 32 jambu biji yang masih dalam tahap produksi dan memiliki juga 55 yang telah selesai diproduksi, ini dalam bentuk rata-rata. Nah, maka dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa kode produksi di bawah 5.251 hingga kode produksi di atas 5.306 terdapat 94 jambu biji masih dalam proses produksi, di mana yang paling banyak diantaranya adalah kode yang lebih atau sama dengan 5.306, yaitu sebanyak 62 jambu biji. Sedangkan untuk kode yang kurang dari 5.251 memiliki 32 jambu biji yang masih dalam proses produksi dan 55 yang sudah selesai. Dapat dilihat bahwasannya untuk kode di bawah 5.251 proses produksi berjalan lancar. Maka daripada itu, kami menyimpulkan bahwa PT Gua Vita dapat lebih memperhatikan jalannya produksi di kode yang lebih atau sama dari 5.306. Next. Selanjutnya itu kesimpulan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kami dengan menggunakan dataset jumlah produksi jambu yang terdapat pada Jabar Open Data dengan asumsi mandiri sebuah perusahaan bernama PT Gua Vita, kami dapat menyimpulkan bahwa perlu meningkatkan pendapatan dalam perusahaan dengan meningkatkan jumlah produksi dan meminimalisir cacat produksi. Selain itu, perlu juga dalam hal meningkatkan kualitas produksi dengan lebih selektif dalam memilih pemasok jambu-jambu di daerah Jawa Barat. Dari aspek pelanggan juga perlu ditingkatkan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dalam pelayanan pembeli produksi. Saran yaitu, berdasarkan analisis yang dilakukan kelompok kami memiliki beberapa saran, antara lain yang pertama, saran untuk meningkatkan pendapat dalam perusahaan dapat diminimalisir dengan mengurangi cacat produksi dan meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua yaitu, saran untuk meningkatkan kualitas produksi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan quality and control dalam setiap raw material yang ada. Yang ketiga yaitu saran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan cara melakukan metode data mining untuk melihat keinginan
pelayanan seperti apa yang diinginkan pelanggan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kasih Pak. Terima kasih. Stop recording, Mit.